Suatu malam 300 tahun yang lalu, William Cowper, seorang pria di kota London yang sedang mengalami depresi, pergi ke sebuah jembatan dengan kereta kuda guna mengakhiri hidupnya di situ. Namun mendadak kabut tebal turun menyelimuti seluruh kota London. Kereta itu pun tersesat berputar-putar selama 2 jam tanpa arah. William Cowper turun dari kereta yang tersesat itu. Ia dapati ternyata ia sedang berada di depan pintu rumahnya. Alhasil ia mengurungkan niatannya untuk membunuh dirinya dan menuangkan pengalamannya itu dalam lagu pujian God Moves in a Mysterious Way. Lagu yang indah dan yang sampai sekarang masih dinyanyikan orang di dalam ibadah di banyak gereja. Itulah Tuhan. Ia sanggup bekerja melampaui yang kita pikirkan dan doakan. Kesadaran ini akan membawa kita ke dalam kerendahan hati yang lebih mendalam dan menolong kita untuk hidup dalam kehidupan yang semakin bermakna serta bermutu. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Kunci ketangguhan dalam menghadapi badai kehidupan terletak pada kedekatan kita dengan Tuhan. Mari, perkokoh iman Anda dengan menghadiri pertemuan doa oasis setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58, serta mengambil waktu teduh melalui pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis yang dapat Anda akses sepanjang hari di kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan. Bagi Anda yang belum memberi diri untuk dibaptis, mari perteguh iman dan ketaatan Anda dengan menyerahkan diri kepada Tuhan melalui baptisan air. Untuk itu, segera daftarkan diri Anda melalui QR Code yang tersedia atau di konter-konter informasi di luar ruang ibadah. Kasih setia dan pertolongan Tuhan senantiasa mengalir tanpa henti. Bagi setiap orang yang menaruh harap padanya, Dia sanggup dan siap menolong. Bila Anda membutuhkan dukungan doa, silakan kirimkan beban doa Anda ke WhatsApp 0811 841 765. Para pendoa gereja siap mendukung dan membawa setiap pergumulan Anda di dalam doa. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Kalau saudara menginap di hotel-hotel yang cukup besar di Indonesia maupun di luar negeri, kemungkinan saudara akan melihat sebuah Alkitab tersedia di dalam kamar saudara. Tahukah saudara siapa yang menyediakan Alkitab itu dan mengapa Alkitab tersebut tersedia di sana? Bila saudara perhatikan sampul dari Alkitab tersebut, di situ umumnya tertera sebuah logo kecil. Logo yaitu gambar sebuah buyung dengan sebuah obor yang menyala di dalamnya. Di bawah dari logo tersebut tertera nama lembaga yang menempatkan Alkitab itu di kamar hotel tempat saudara sedang menginap, yaitu The Gideons. Lembaga ini terbentuk dari awal yang sangat sederhana, bahkan melalui peristiwa yang nampak seperti suatu kebetulan saja. Kisahnya adalah seperti berikut. Di suatu malam pada bulan September tahun 1898, seorang salesman keliling bernama John Nicholson tiba di sebuah hotel kecil di kota Boscobel, Wisconsin, Amerika Serikat. Ia merasa sangat lelah karena seharian telah berpindah dari satu kota ke kota lain untuk menjual barang dagangannya. Namun sayang, tidak satu kamar pun di hotel itu yang masih tersedia. Semua kamar sudah terhuni karena sedang ada sebuah konvensi di kota itu. Petugas resepsionis hotel menawarkan apabila John Nicholson bersedia, mungkin ia dapat menginap sekamar dengan Samuel Hill, seorang salesman lain yang kebetulan sedang duduk di lobi hotel. Karena tidak memiliki pilihan lain, John Nicholson menerima tawaran tersebut. Dan Samuel Hill juga berbesar hati, yaitu bersedia berbagi kamar dengan Nicholson yang sama sekali tidak ia kenal itu. Malam itu Nicholson melakukan kebiasaan yang sudah bertahun-tahun, yaitu membaca Alkitab sebelum tidur. Ternyata Samuel Hill juga seorang Kristen.
Mereka berdua lalu membaca Alkitab bersama, kemudian berlutut dan berdoa. Sudah itu mereka bercakap-cakap hingga pukul 2 tengah malam. Mereka membicarakan tentang perlunya sebuah perkumpulan kecil bagi para salesman dan orang-orang Kristen yang sering melakukan perjalanan keluar kota. Melalui perkumpulan itu diharapkan para anggotanya dapat saling menguatkan iman. Oleh karena itu mereka berdua berharap dapat bertemu kembali guna membentuk perkumpulan tersebut. 8 bulan kemudian, tanpa sengaja mereka berdua bertemu kembali di sebuah stasiun kereta api. Dalam pertemuan yang singkat itu, mereka bersepakat untuk menindaklanjuti pembicaraan yang telah mereka lakukan sewaktu menginap bersama tadi. Untuk itu, mereka akan mengundang kenalan-kenalan mereka guna bertemu dan membicarakan tentang pembentukan persekutuan bagi kaum profesi Kristen tersebut. Sebulan kemudian, mereka bertemu di kota tempat tinggal John Nicholson. Ternyata hanya seorang kenalan Nicholson yang bernama William Knights, seorang salesman barang-barang kelontong yang datang memenuhi undangan mereka. Singkat cerita, melalui pertemuan yang sangat sederhana dari ketiga orang itu, terbentuklah perkumpulan yang mereka beri nama The Gideons. Kata yang diambil dari nama seorang pahlawan iman di dalam masa perjanjian lama. Dari tahun ke tahun, Tuhan terus memberkati lembaga yang mereka bentuk tersebut. Sehingga berangkat dari awal yang sangat sederhana itu. Sekarang, The Gideons telah melayani di lebih dari 180 negara. Setiap tahunnya, mereka mendistribusikan lebih dari 70 juta Alkitab secara cuma-cuma. Yaitu dengan menempatkannya di hotel-hotel dan membagikannya di penjara-penjara serta sekolah-sekolah. Sejak The Gideons berdiri sampai hari ini, sudah lebih dari 2,5 miliar Alkitab yang mereka bagikan di pelbagai penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Memang tidaklah keliru bila ketiga pendiri lembaga itu memilih nama tokoh Alkitab, yaitu Gideon, sebagai nama perkumpulan mereka. Sebab seperti yang ditulis di dalam Hakim-Hakim pasal 6-8. Gideon adalah pribadi dengan latar belakang yang sangat terbatas. Demikianlah perkumpulan yang mereka bentuk itu juga dimulai dengan awal yang sederhana. Sama seperti keterbatasan Gideon tidak dapat membatasi Allah untuk bekerja dan memakai dirinya guna melakukan hal-hal yang luar biasa. Demikianlah awal yang sederhana dari lembaga yang mereka bentuk tidak dapat menghalangi Allah untuk berkarya melalui lembaga itu. Itulah salah satu sifat dari Tuhan. Di dalam anugerahnya, ia acap kali memakai orang-orang yang sederhana untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Sehingga dengan demikian nama Allah dimuliakan dan orang yang dipakainya itu tidak perlu terjerumus ke dalam kesombongan. Yaitu karena beranggapan bahwa keberhasilan yang mereka capai adalah disebabkan oleh kehebatan dirinya. Memang kerendahan hati yang sejati akan bertumbuh dalam kehidupan orang yang menyadari keterbatasan dirinya. Dan di saat yang sama ia mengakui akan ketidakterbatasan kuasa dan kemuliaan Allah. Kerendahan hati seperti ini adalah sangat penting. Salah satu alasannya adalah karena Kristus merupakan pribadi yang rendah hati. Sehingga dengan bertumbuh dalam kerendahan hati, maka kita pun akan bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Keserupaan dalam pola pikir, tata nilai, dan karakternya. Dengan kata lain, karena Kristus adalah pribadi yang mulia, maka melalui bertumbuh dalam kerendahan hati dan keserupaan dengan dirinya, hidup kita pun akan menjadi semakin bermutu. Kerendahan hati yang bertumbuh dalam kesadaran akan keterbatasan diri kita dan pengakuan terhadap ketidakterbatasan kuasa Allah tersebut antara lain diutarakan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, yaitu Efesus pasal 3 ayat 20 sampai 21. Di dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat kaitan antara pertumbuhan dalam kerendahan hati dengan kesadaran tentang ketidakterbatasan kuasa Tuhan. Mari kita baca ayat-ayat tersebut. Efesus pasal 3 ayat 20 sampai 21. Bagi dia
yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Di ayat-ayat ini, Paulus memuji Tuhan dengan memerhatikan realitas tentang Allah, khususnya tentang kuasanya. Kesadaran tentang realitas tersebut disertai dengan pengakuan Paulus terhadap keterbatasan dirinya. Realitas dan pengakuan yang bila kita teladani akan menumbuhkan kerendahan hati dalam diri kita. Realitas tersebut adalah yang pertama, bahwa Allah sanggup bekerja melampaui yang kita doakan. Saya ulangi, realitas tentang Allah yang perlu kita sadari adalah yang pertama, bahwa Allah sanggup bekerja melampaui yang kita doakan. Artinya Dia mampu bekerja lebih dari apa yang sanggup kita pikirkan. Di satu sisi, realitas ini menunjukkan betapa tidak terbatasnya kemampuan Tuhan. Dan di sisi yang lain mengungkapkan tentang terbatasnya kemampuan kita. Kedua hal tersebut terekspresikan melalui doa yang sesungguhnya. Karena pada dasarnya doa yang sejati adalah ungkapan dari kesadaran orang akan keterbatasan dirinya. Dan di saat yang sama orang tersebut mempercayai bahwa Tuhan adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas. Bukankah kesadaran ini yang membedakan antara orang yang berdoa dan yang tidak berdoa? Mengapa ada orang yang berdoa dan ada yang tidak berdoa? Hal ini bukan sekadar disebabkan karena orang yang pertama memiliki waktu yang luang untuk berdoa. Sedangkan orang yang kedua sedemikian sibuknya sehingga ia tidak memiliki waktu. Bukan itu penyebabnya. Penyebab utama mengapa ada orang yang berdoa dan ada yang tidak berdoa adalah karena ada atau tidaknya kesadaran tentang keterbatasan kemampuan manusia dan keyakinan tentang ketidakterbatasan kuasa Tuhan. Orang yang menyadari akan terbatasnya kemampuan dirinya dan mempercayai tidak terbatasnya kuasa Tuhan pasti akan berdoa. Sebaliknya, orang yang beranggapan bahwa ia mampu melakukan segala yang ia inginkan akan cenderung merasa bahwa ia tidak memerlukan Tuhan. Sehingga sebagai akibat ia tidak akan merasa perlu untuk berdoa. Hal itulah yang terjadi dalam artian yang terbalik pada orang yang sedang mengemudikan mobil dengan melewati jalan yang berlika-liku dan menurun dengan curam. Di sebelah kiri jalan terbentang jurang yang sangat dalam. Dan di sebelah kanan terdapat dinding tebing yang terjal. Saat itu hujan yang deras baru saja selesai turun. Sehingga jalan tadi dalam keadaan yang licin. Di hadapan dirinya jalan berbelok dengan tajam. Segera orang tadi menginjak pedal rem dengan maksud untuk mengurangi kecepatan laju dari mobil yang ia kemudikan. Betapa sangat terkejut dirinya. Karena ternyata mendadak rem mobil dalam keadaan blong. Segera ia membanting setir dengan mengarahkan mobil ke dinding tebing agar tidak terjerumus ke dalam jurang. Namun ia semakin terkejut karena ternyata batang kemudi mobil itu mendadak patah sehingga setir mobil dalam keadaan tidak berfungsi. Mobil meluncur dengan cepat tanpa terkendali mengarah ke jurang yang ada di hadapan dirinya. Di dalam situasi seperti itu, kalau orang tersebut sempat berpikir, maka tanpa usah disuruh dan tanpa perlu mengikuti seminar doa terlebih dulu, pastilah ia akan berseru dengan sekuat tenaga, "Tuhan, tolong aku." Mengapa? Karena di saat itu ia menyadari akan ketidakmampuan dirinya. Dan di saat yang sama ia juga menyadari betapa ia sangat memerlukan pertolongan Tuhan. Di dalam situasi seperti itu, hampir dapat dipastikan orang tadi akan berdoa. Dengan kata lain, doa tidak terlepas dari pengakuan orang terhadap keterbatasan dirinya dan kesadarannya tentang tidak terbatasnya kemampuan Tuhan. Lebih daripada itu, sesungguhnya Tuhan sanggup bekerja melampaui apa yang kita doakan. Artinya kuasanya sungguh-sungguh tidak terbatas.
Itulah yang dikemukakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 3 ayat 20 tadi. Yaitu sebagai berikut. Efesus pasal 3 ayat 20. Bagi dia, yaitu bagi Allah, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Di dalam kalimat pertama dari ayat ini, Paulus dengan inspirasi Roh Kudus menulis, bagi dia, yaitu bagi Allah, yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Perhatikan, jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Artinya, sesungguhnya kemampuan Allah itu tidaklah terbatas. Ia sanggup bekerja melampaui apa yang kita pikirkan dan doakan. Kesadaran tentang hal ini akan membuat orang tidak menepuk dada. Seperti kutu yang menempel pada punggung seekor gajah yang sering saya ceritakan. Ketika gajah itu menyeberangi sebuah sungai dengan meniti di atas jembatan kayu. Sehingga jembatan itu berguncang dan berderit-derit. Kutu itu langsung berdiri sambil berkata, gara-gara aku jembatan ini berguncang. Tidak, orang tadi tidak akan berbuat seperti itu. Singkat kata, bila orang menyadari akan keterbatasan dirinya dan mengakui akan ketidakterbatasan Allah. Sehingga Tuhan sanggup bekerja melampaui apa yang ia doakan. Maka kesadaran itu akan memicu dan menumbuhkan kerendahan hatinya. Dengan kata lain, kesadaran ini perlu terus-menerus dipelihara. Sebab itulah salah satu jalan utama dari pertumbuhan kerendahan hati. Selanjutnya, realitas tentang Allah yang perlu kita sadari adalah yang kedua. Bahwa Allah selalu bekerja di dalam hidup kita. Saya ulangi, realitas tentang Allah yang perlu kita sadari adalah bahwa Allah senantiasa bekerja di dalam hidup kita. Kalaupun kita tidak melihatnya secara kasat mata. Namun sesungguhnya Tuhan tidak pernah berhenti bekerja di dalam hidup kita. Di luar pengetahuan kita, ia tetap bekerja dalam kehidupan kita demi kebaikan kita. Hal tersebut dikemukakan Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 3 ayat 20 tadi sebagai berikut. Kita baca kembali ayat tadi. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Perhatikan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Di dalam kalimat kedua dari ayat ini, Paulus menulis, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dengan berkata seperti demikian, Paulus mengutarakan bahwa kuasa Allah yang bekerja dalam hidup kita bukanlah sekadar suatu konsep atau teori yang dipikirkan manusia. Namun realitas yang dialami oleh orang yang mengikut Kristus. Kuasa Allah itu bersifat nyata, bekerja dalam hidup kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Hal ini sama seperti jantung dalam tubuh kita. Entah kita menyadarinya ataupun tidak. Entah kita memikirkannya maupun tidak memikirkannya. Sesungguhnya siang dan malam jantung kita terus berdenyut tanpa henti. Baik kita sedang dalam keadaan tidur dengan lelap maupun sedang dalam keadaan terbangun. Jantung kita terus memompa darah ke seluruh tubuh kita. Kalau saja jantung itu mendadak berhenti bekerja, maka di saat itu kita pun akan langsung meninggal dunia. Dengan kata lain, dalam artian tersebut, kehidupan kita berlangsung karena jantung bekerja secara non-stop di dalam tubuh kita. Demikian juga halnya dengan Tuhan. Ia terus bekerja dengan kuasanya di dalam hidup kita. Kalau saja Tuhan tidak lagi berkarya dalam hidup kita dengan kuasanya yang tak terbatas, sehingga jauh melampaui doa atau pikiran kita, maka kehidupan kita sudah pasti dalam keadaan porak-poranda. Oleh sebab itu, kita perlu selalu menyadari akan ketidakterbatasan kuasa dan anugerah Tuhan, serta mensyukurinya. Kesadaran dan ucapan syukur itu diutarakan oleh William Cowper, seorang penyair dan penggubah syair lagu-lagu pujian yang terkenal dari Inggris di dalam lagu pujian yang ia gubah 300 tahun yang silam dengan judul God Moves,
in a mysterious way. Allah bekerja dalam jalan yang tak dapat dipahami. Sebuah lagu pujian yang syairnya sangat indah dan yang sampai sekarang masih dinyanyikan di dalam ibadah di gereja-gereja. Oleh lagu itu, William Cowper mengemukakan pertolongan Tuhan yang telah menyelamatkan dirinya dari tindakan yang fatal yang hampir saja ia lakukan ketika ia mengalami depresi yang sangat berat. Sedemikian berat depresi yang di luar kendali dirinya tersebut, sehingga ia terdorong untuk mengakhiri hidupnya sendiri, yaitu dengan melompat di jembatan London Bridge. Untuk itu, ia memanggil sebuah kereta yang ditarik oleh kuda guna membawa dirinya ke jembatan yang melintasi sungai Thames tersebut. Ia menumpang kereta kuda karena di masa itu belum ada mobil. Sementara ia berada dalam kereta tadi, mendadak kabut yang tebal turun dan menyelimuti kota London. Setelah berputar-putar selama 2 jam karena terhalang oleh kabut yang sangat pekat tadi, akhirnya kereta yang ia tumpangi berhenti di tengah jalan. Sais atau pengemudi kereta berkata bahwa mereka telah tersesat. Dengan perasaan kesal, William Cowper turun dari kereta dan berjalan kaki untuk pergi ke London Bridge. Beberapa langkah berjalan, ia mendapati bahwa ternyata ia sedang berada di depan pintu rumahnya sendiri. Nampaknya kereta yang ditarik kuda tadi telah berputar-putar tanpa mengetahui arah dan sekarang tiba kembali di rumah William Cowper. Melihat pintu rumahnya, William Cowper menyadari bahwa sebenarnya Allah telah bekerja di balik apa yang ia alami dan menghendaki agar ia memandang kepada Tuhan dan bukan menyelesaikan persoalannya dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Kesadaran tersebut kemudian ia curahkan melalui lagu God Moves in a Mysterious Way yang saya sebutkan tadi. Lagu yang syairnya, bila saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, adalah sebagai berikut. Allah bekerja dalam jalan yang tak dapat dipahami. Ia melakukan keajaiban-keajaiban. Ia menjejakkan kakinya di lautan. Ia melintasi amukan badai. Oh umat yang ketakutan, teguhkanlah hatimu. Kabut yang engkau takuti akan diliputi dengan belas kasihannya. Dan akan tersibak dalam berkatnya atas hidupmu. Kesadaran seperti ini akan menumbuhkan kerendahan hati dalam diri orang yang mengamalkannya. Sekarang realitas tentang Allah yang perlu kita sadari adalah yang ketiga. Bahwa Allah layak menerima kemuliaan untuk selama-lamanya. Saya ulangi. Allah layak menerima kemuliaan untuk selama-lamanya. Hal tersebut dikemukakan oleh Paulus di ayat 21 seperti demikian. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Di ayat ini, Rasul Paulus membuat kesimpulan bahwa sesungguhnya Allah layak menerima kemuliaan untuk selama-lamanya. Artinya Allah patut dipuji dan diagungkan di setiap waktu. Dengan kata lain, ketika orang mengalami keberhasilan, maka sebaliknya dia memuji dirinya sendiri, ia harus menyadari bahwa keberhasilan itu adalah karena Allah telah bekerja dengan kuasanya dan menolong dirinya. Ketika orang mencapai prestasi yang gemilang, sepatutnya ia bersyukur kepada Tuhan dengan kesadaran bahwa prestasi tersebut ia raih karena Tuhan dalam kuasanya telah memberkati dirinya. Di segala keadaan ia harus ingat kepada Allah dan memuji Tuhan. Orang yang hidup di dalam sikap seperti itu tidak akan berperilaku seperti kata yang terjatuh karena kesombongan dirinya. Yaitu yang beberapa kali pernah saya ceritakan dalam khotbah saya. Alkisah, seekor katak hidup bersama dengan 2 ekor bangau di sebuah kolam yang permai. Mereka bertiga hidup dengan rukun dan berbahagia. Sayang, kebahagiaan mereka itu terganggu oleh datangnya musim kemarau yang sangat panjang. Sebagai akibat, air kolam tempat mereka selama ini hidup secara bersama mulai surut dan akhirnya kering kerontang.
keadaan ini tidaklah menjadi masalah bagi kedua ekor bangau tadi. Sebab mereka dapat terbang mencari kolam lain yang masih berair. Tetapi tidak demikian halnya bagi si kata. Sebagai sahabat karib, kedua bangau tadi merasa tidak tega meninggalkan sang kata. Bila tidak ditolong, pastilah sahabat mereka itu akan mati dalam kolam yang kering. Karena itu, kedua ekor bangau tadi berusaha mencari jalan keluar. Sesudah memutar akal, akhirnya mereka menemukan ide yang baik. Mereka mengambil sepotong ranting dan menggigitnya dengan paruh mereka. Bangau yang seekor menggigit ujung ranting yang satu. Dan yang seekor lagi menggigit ujung yang lain. Selanjutnya mereka menyuruh si kata untuk menggigit bagian tengah dari ranting itu. Kemudian mereka berdua terbang memesan kata untuk berpindah ke tempat yang lain. Mereka pun terbang melintasi sebuah ladang. Kebetulan seorang petani yang sedang bekerja di situ menengok ke atas. Melihat kerjasama yang luar biasa dari ketiga ekor hewan itu. Pak petani dalam rasa kagum berkata, wow, ini ide yang sangat cemerlang. Ide siapa ini? Mendengar pujian tersebut, si kata lupa daratan. Ia bermaksud membanggakan dirinya dengan menjawab, aku. Ketika membuka mulutnya, sang kata pun terjatuh dan mati terhempas di tanah. Pelajaran penting, jangan membiarkan kesombongan menguasai diri kita. Sebaliknya, di dalam segala keadaan bersyukurlah kepada Tuhan, yaitu dalam kesadaran bahwa Allah layak menerima kemuliaan untuk selama-lamanya. Kesadaran tentang realitas yang sangat penting ini akan menolong kita untuk bertumbuh dalam kerendahan hati, menghindarkan kita dari terjerumus ke dalam keterpurukan, dan membawa kita bertumbuh dalam keakraban dengan Tuhan yang senantiasa bekerja dengan kuasanya yang tidak terbatas itu. Sesungguhnya, seperti Allah dalam kuasa yang tidak terbatas telah mengatur pertemuan ala John Nicholson dan Samuel Hill yang peristiwanya telah saya ceritakan di awal khotbah ini. Dan yang melalui pertemuan sederhana serta nampak seperti tidak sengaja tersebut telah melahirkan lembaga pelayanan The Gideons yang sudah memberi berkat yang luar biasa bagi banyak orang. Demikianlah Allah dalam kedaulatannya tetap bekerja di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Allah telah bekerja melalui jalan-jalan yang tak terduga. Seperti yang telah dialami oleh William Cowper. Yaitu yang kisahnya telah saya paparkan tadi. Sehingga telah meluputkan Cowper dari tindakan mengakhiri hidupnya sendiri. Demikianlah Allah tetap bekerja dalam hidup kita. Melampaui apa yang dapat kita doakan dan pikirkan. Pengalaman seperti itulah yang berulang-ulang saya lewati dalam kehidupan saya. Baik dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, maupun pelayanan. Sehingga saya menyadari bahwa sesungguhnya hidup saya adalah karena anugerah Tuhan. Dan karena ia bekerja dengan kuasanya yang tidak terbatas. Tentu dalam hal ini Allah bukan hanya bekerja dalam hidup saya saja. Tetapi juga dalam kehidupan semua saudara yang percaya kepadanya. Kesadaran yang perlu kita pupuk setiap hari. Melalui mengawali hari itu dengan bersyukur dan berdoa kepadanya. Setiap pagi ketika kita bangun dari tidur. Jangan melakukan hal yang lain sebelum kita bersyukur kepada Tuhan. Sikap ini akan menolong kita untuk bertumbuh dalam kerendahan hati. Dan bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Pribadi yang sangat rendah hati itu. Sekarang mari dengan merendahkan hati di hadapannya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena dengan kuasanya yang tidak terbatas. Ia sanggup bekerja melampaui apa yang kita doakan. Ia selalu bekerja dalam hidup kita. Sehingga ia layak menerima kemuliaan untuk selama-lamanya. Dengan bersyukur kepada Tuhan yang anugerahnya tidak terbatas. Yaitu yang telah ia tunjukkan melalui pengorbanannya sampai mati di kayu salib. Dan yang kuasanya melampaui segala akal. Seperti yang ia buktikan melalui kebangkitan dari kematian. Mari kita berdoa kepadanya. Ya Tuhan Yesus. Kami sungguh kagum akan anugerah-Mu yang tiada terbatas. Yang telah Engkau tunjukkan melalui pengorbanan-Mu sampai mati di kayu salib. Dan kuasa-Mu yang melampaui segala batas akal.
yang telah Engkau buktikan melalui kebangkitan-Mu dari kematian. Kami sungguh bersyukur karena anugerah dan kuasa-Mu itu bekerja dalam hidup kami. Bekerja secara tiada terbatas sehingga melampaui kemampuan kami untuk berpikir. Dan melampaui apa yang kami doakan. Dan Engkau terus senantiasa bekerja dalam hidup kami. Sungguh Engkau layak untuk dimuliakan. Sungguh Engkau layak untuk dipuji. Sungguh Engkau layak untuk diagungkan. Tuhan Yesus. Dengan percaya kepada kuasa-Mu yang tidak terbatas. Dan dalam kesadaran betapa kami terbatas dan perlu pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan masa depan ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan harapan dan pergumulan hidup ke dalam tangan kuasa-Mu. Dengan percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan sudah bertindak, tiada siapapun yang dapat menghalanginya. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, tiada kuasa apapun yang dapat menutupnya. Kalau Tuhan sudah menolong kami, tiada kuasa apapun yang dapat menghalangi dan merintanginya. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Ulurkan kuasa mujizat-Mu, menyembuhkan hidup kami, menyembuhkan pekerjaan kami, menyembuhkan ekonomi kami, menyembuhkan rumah tangga kami, menyembuhkan hati kami, menyembuhkan masa depan kami. Karena sesungguhnya kuasa Tuhan tetap ada sampai hari ini dan Engkau mau bekerja dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama di atas segala nama, nama Allah yang hidup, nama Juru Selamat yang sejati, nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Kami telah berdoa. Amin. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Saudara-saudari, kita mengakhiri ibadah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang kasih dan kuasanya tidak terbatas. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau berkenan untuk menyatakan kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur di tengah masa yang tidak mudah ini, kami tetap dapat beribadah kepada Tuhan, mengagungkan Allah yang layak untuk diagungkan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang menguatkan setiap kami, yang menuntun kami,
sehingga jalan-jalan kami selaras dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk umat-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati setiap keluarga dengan sukacita dan kebahagiaan. Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan umat-Mu ya Tuhan di masa yang tidak mudah ini. Engkau berkenan memberikan hikmat-Mu sehingga mereka mengambil keputusan-keputusan yang tepat untuk usaha dan pekerjaan mereka. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau melindungi kami dari segala mara bahaya dan menyembuhkan kami dari penyakit yang menyerang hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh umat-Mu. Kiranya Engkau berkenan memberkati umat-Mu, baik mereka yang sudah memberikan persembahan maupun yang akan memberikan persembahan ucapan syukur kepada Tuhan dan persembahan persepuluhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau berkenan menuntun perjalanan hidup kami. Kami percaya kalau Tuhan yang menuntun perjalanan hidup kami, maka Tuhan juga yang akan membuka jalan bagi setiap kami. Dan sekarang dengan keyakinan akan kemurahan Tuhan, kami berdoa, kiranya berkat dari tempat yang maha tinggi, yang datang dari Allah yang mengasihi kami, dilimpahkan dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.